Welcome to Total Politik dan kita sudah bersama dengan kakek segala tahu Bambang Harimurti BHM. Thank you BHM sudah datang. Ngaso ngariung sore. Oke, kita akan bicara banyak hal seperti biasa dengan BHM, namanya juga kakek segala tahu. Jadi saya akan nanya macam-macam nih. Yang menarik adalah polisi kembali disorot. Beberapa waktu lalu kita tahu kasus Freddy Sambo, kasus Duren 3 membuat nama polisi yang tadinya mungkin salah satu institusi penegak hukum yang mungkin agak lebih dipercaya gitu ya, atau cukup dipercaya oleh publik, kemudian rontok. Ini seperti juga dikatakan Bapak Presiden ketika kemarin mengumpulkan para Kapolda, pejabat utama di Polri dan para sampai Kapolres gitu ya BHM ya ke Istana Kepresidenan, dan pesan-pesannya itu pesan-pesan yang mungkin kita semua benar juga Pak Presiden, benar juga nih. Gimana BHM ngelihat ini? Ada juga kemarin berkelindan juga setelah kasus FS. Kita tahu kemarin juga ada yang tragedi yang sangat memilukan. Tragedi Kanjuruhan, di mana tentu saja investigasi masih berjalan, tapi penggunaan gas air mata yang kurang tepat waktu dan tepat sasaran itu juga jadi catatan. Bagaimana penanganan kepolisian terhadap supporter yang ada di stadion. Yang kemudian juga paling terakhir, selain Bapak Presiden kemarin mengumpulkan para pejabat kepolisian di istana, adalah Kapolda Jawa Timur yang belum dilantik, Irjen Polisi Teddy Minahasa, yang diduga terlibat kasus narkoba. Bukan hanya make BHM, tapi juga menjual barang bukti. Gimana BHM? Ya, saya kira pertama kalau kita lihat dari gambaran yang sangat umum ya, sangat dan dari global benchmark atau kita gunakan standar dunia, sebetulnya benturan ya atau dinamika antara polisi dan masyarakat demokratis itu sesuatu yang memang ada tahapannya lah. Bisa dimaklumi karena kalau orang-orang negara barat membicarakan polisi itu disebutnya the thin blue line, karena di sana kan seragamnya biru. Jadi dianggap garis tipis biru yang membatasi antara peradaban dan barbar. Ya kan? Karena kalau polisinya bekerja di satu sisi itu polisi menghadapi kelompok barbar kan, untuk memproteksi masyarakat yang berperadaban ini. Nah tetapi, ini kalau Anda Trekkie itu suka nonton Star Trek, dulu Dr. Spock bilang tuh kalau kita terlalu terekspos dengan sesuatu lama-lama bisa ketularan juga. Nah ini sisi yang bersinggungan dengan dunia barbar ini, kalau tidak hati-hati bisa ikut barbar gitu ya. Dan itu bukan fenomena di Indonesia saja, itu fenomena dunia. Mungkin kalau generasi saya kita nonton film Serpico ya. Nggak tahu tuh. Ya, saya taunya Chips dulu yang saya suka ini. Polisi lalu lintas. Atau Chips ya, polisi lalu lintas. Kalau Serpico kan polisi anti narkoba yang tiba-tiba melihat bahwa ternyata di kantornya malah jadi para bandar narkoba gitu ya. Atau film Narcos, gimana Pablo Escobar itu kantor polisi itu dan kantor pemerintah tuh jadi anak buah dia semua. Atau di negara-negara yang kita sebut narko gitu sekarang ya, dimana nggak jelas polisi dan pengedar narkoba itu bedanya apa gitu ya. Antara penegak hukum dengan pengedar juga. Pengedar itu nggak jelas. Nah Indonesia nggak seburuk itu sih ya. Dan kita juga punya contoh tadi kita di acara sebelumnya kita sebut Pak Hugeng ya, kan Presiden Jokowi memanggil para pimpinan polisi dari aparat yang Kapolda sampai yang paling unit rendah ke istana, dan antara lain diingatkan jangan hidup mewah gitu ya. Pas hari peringatan Pak Hugeng memang Kapolri yang hidupnya sederhana ya, tidak miskin loh, tapi sederhana bermartabat. Gitu. Dan kita juga melihat sebetulnya saya pernah berkunjung ke Mabes Polri, itu ada gambar Kapolri itu yang dianggap, dan salah satu waktu itu belum sekarang ya, berapa tahun lalu Kapolrinya bilang ini tokoh idola saya. Gambar Pak Hugeng? Ya, gambar Pak Hugeng. Jadi saya lihat
keinginan itu ada di mana-mana, termasuk di polisi dan di pimpinan polisi sendiri, dan itu mungkin yang dimanfaatkan oleh Pak Jokowi juga ya. Tetapi kita tidak menutup mata keinginan itu realitanya berseberangan ya. Nah, nggak usah jauh-jauh ke mencari-cari lah. Kita aja lihat teman seangkatan yang jadi polisi ya. Ya itu sudah jadi pembicaraan luas masyarakat, dianggap mereka hidupnya luar biasa lah gitu ya. Dan kemudian itu matanya semakin terbuka dengan kasus Sambo. Rumahnya ada berapa, ya mobilnya berapa, ada ya, liftnya rumahnya, dan uang yang berapa, uang yang ditemukan di sana, punya ajudan 8 ya kan. Saya kira presiden aja nggak ada 8 ajudannya itu kan. Jadi ini lalu kemudian ditangkap lagi Kapolda yang diduga menjual barang bukti yang nilainya 5 kilo itu berapa. 1 kilonya katanya 400 juta BHM. Dan itu kalau 5 kilo tuh hitung aja lah. Lalu belum lagi kita lihat ya jejak digital ini kan selalu dapat dibuka ya. Nah, beliau malah sempat dalam pengarahannya mengatakan kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Ya kan? Jadi polisi itu mengabdi, nanti rezeki ikut. Ini kata siapa nih? Ini kata Kapolda Sumatera Barat saat itu, iya. Pak Teddy ya. Tapi kemudian kok dia ditangkap seperti ini. Kalau dugaan itu betul, mudah-mudahan salah ya. Ya, kan belum dibuktikan juga secara hukum ya, kita harus praduga tak bersalah lah. Tapi maksud saya, jadi kita dihadapi pada satu perbedaan ya. Tapi kita ada contoh idealnya. Sayangnya beliau sudah meninggal, yaitu Pak Hugeng, dan ada skandal-skandal yang melihatkan bagaimana jauhnya realitas itu dibandingkan contoh ideal. Lalu orang rindu pasti pengen ada Kapolri yang seperti Pak Hugeng gitu, ya, supaya bisa diturut di bawah. Di Indonesia itu kan sebenarnya sederhana, orang biasanya mencontoh atasan. Nah, tapi apakah orang seperti Pak Hugeng itu masih mungkin di era sekarang ya? Dulu saya pernah ngobrol dengan Pak Tito ketika beliau Kapolri ya. Saya bilang, Pak Tito, apa udah saatnya pembersihan korupsi di polisi itu secara drastis lah. Pak Tito bilang, beri saya waktu karena kita kesejahteraan dan dana operasional dinaikkan dulu, pelan-pelan lalu sambil kita bersihkan. Karena saya setuju juga dengan pendapat Pak Tito, kan bahkan ada hadis yang mengatakan kefakiran membawa pada kekufuran ya. Jadi saya bilang, jadi nggak boleh fakir dulu ya. Saya bilang ya, misalnya Mas Budi ini Mas Budi ini kan orang yang nggak jauh lah dari korupsi. Coba kita jadiin Kapolres Jakarta Selatan di wilayah kita nih. Lalu menghadapi realitas ini Jakarta Selatan loh. Kita belum bicara daerah terpencil. Berapa sih anggaran resminya? Berapa sih gaji resminya, pendapatan resminya? Ya, pasti nggak cukup. Ya, nggak cukup tuh untuk ya standar-standar orang-orang seangkatannya yang ngambil jurusan lain lah. Dan akhirnya ini kan yang paling gampang. Kalau untuk pribadi mungkin bisa menahan diri ya, apalagi kalau kebetulan orang tuanya kaya. Tapi untuk memenuhi operasional supaya kita berprestasi, ya pilihan ekstrimnya kan kita by the book. Ya udah, kalau nggak ada uang patroli nggak ada, uang bensin habis ya nggak ada patroli, ya kan? Sesimpel itu kasus aja. Ya, uang untuk kasus habis ya berhenti nangkep orang dulu, gitu kan? Atau ya kita cari akal, dan cari akal tuh terus terang di masyarakat itu banyak yang mau membantu polisi, ya. Tapi kan pasti hampir semua, tidak semua tapi hampir semua ada pamrihnya. Saya bantu, dan ini nggak cuma di Indonesia. Kalau di polisi itu godaannya yang namanya victimless crime. Jadi adalah dunia kriminal yang tidak ada korbannya. Apa itu? Narkoba. Narkoba kan korbannya tidak merasa korban. Penikmat malah kan. Ya kan? Lalu judi. Judi juga orang yang main judi tidak merasa sebagai korban kok. Ya kan? Pelacuran. Ya. Umumnya, tidak semua, tidak merasa sebagai korban. Melakukan itu secara sukarela. Nah, kadang-kadang pembenaran dari polisi ya udahlah, untuk victimless crime ini kita cari duit dari situ. Judi, prostitusi, yang sama-sama tidak dirugikan lah. Karena nggak ada korbannya gitu, ya kan. Nah, tapi kalau yang lain maling, rampok, itu ada korbannya. Pembunuh, pemerkosa itu. Sehingga
saya ingat pernah ada satu jenderal polisi ya yang relatif kalau saya bilang jujur sehingga dia termasuk tokoh dalam gerakan anti korupsi. Pernah kita ngobrol-ngobrol karena sebagai teman dia bilang mantan jenderal polisi yang menjadi tokoh gerakan anti korupsi. ya saya nggak sebut namanya kan itu privilege communication ya. Yeah. Tapi karena kita teman kita ngobrol, saya bilang sama dia, Pak, generasi sekarang ini agak rawan kayaknya karena terakhir saya bilang mereka rumusnya udah 10-7. Kaget ya, wah itu kelewatan nih. Nah dia udah langsung ngerti. Dia bilang zaman saya tuh ya kita paling 10-3 lah. 10-7 itu apa? Nah itu kan pertanyaannya. Jadi karena ada kebutuhan untuk dana operasional, dana itu, akhirnya polisi dari 10 kasus ada berapa kasus yang dipakai untuk cari uang gitu, untuk menutupi biaya operasional dan sebagainya. Nah biasanya mereka mencari pertama yang tidak ada korbannya, dan kedua juga biasanya misalnya pengusaha lawan pengusaha gitu, ya kan. Nah, utang piutang, ya udah yang ngerasa orang yang pengusaha yang merasa pengusaha lain nggak bayar utang, udah coba gugat kemana-mana kurang berhasil, datang ke polisi, bisa nggak pidanain nih, ya nanti pengusaha situ ya jangan pidanain, dia bayar gitu kan. Wah ini kan dirugikan cuman para pengusaha, rakyat nggak dirugikan, udahlah pengusaha berantem boleh. Nah kemudian dengan dana itu maka polisi bisa melayani lebih baik kasus-kasus apa biaya bensin operasional. Itu bahasa politiknya dana non budgeter nih. Dana. Tapi kan itu sebenarnya secara textbook tidak benar. Saya sempat mengatakan kalau di Amerika kan polisinya polisi daerah ya, bukan polisi pusat ya. Mereka punya kegiatan yang diorganize yang namanya fundraising. Oh gitu. Jadi melibatkan publik ya, crowdfunding gitu ya. Bikin fundraising. Nah, kemudian hasilnya dikasih kepada polisi. Walaupun itu juga jangan-jangan fundraisingnya tidak hitam putih juga kan? Iya, jangan-jangan yang menyumbang dalam fundraising itu orang-orang yang juga punya kepentingan tapi untuk. Tapi paling tidak derajat transparansinya, derajat ininya lebih besar ya. Derajat pengumpulan uangnya itu lebih transparan dan lebih partisipatif gitulah BHM ya. Dan juga ini ya, saya dulu saya kebetulan kadang-kadang ngajar di PT IKA ya. Itu juga kalau kita mempelajari jenis korupsi, itu korupsi yang paling buruk adalah kalau bawahan setor ke atasan. Nah ini diduga ya, sekali lagi katanya diduga, masih terjadi di polisi. Kalau di tentara ya, diduga levelnya udah lebih baik. Jadi atasan punya unit khusus mengumpulkan, lalu dia bagikan untuk kesejahteraan dan biaya operasional. Jadi banyak unit yang tidak harus terlibat dalam kegiatan ini. Jadi unit yang berdosanya tuh sudah diisolasi lah gitu. Terbatas lah ya. Terbatas isolasinya. Supaya menjaga unit yang ini jangan ini gitu loh. Itu jadi trickle down effect gitu ya. Dan juga jadi anak buah lebih disiplin karena yang ngasih komandan. Tapi kalau komandan yang terima, terus terang wibawa komandan pasti bermasalah. Karena anak buahnya bilang lu ibu yang setor gitu. Nah, kalau di polisi ini ya, kalau benar masih begitu, ini juga dengan catatan, bisa diubah aja budaya dari setor ke atas menjadi setor ke bawah. Itu mungkin berapa puluh persen dari polisi bisa bersih dari keharusan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut lah gitu. Ya, diisolasi hanya pada sekelompok kecil. Nanti pembersihan yang kelompok kecil ini kalau anggarannya udah memenuhi kan, bisa selesai gitu. Jadi kalau saya sih bukan aliran rasis ya. Harus begini atau begini. Enggak lah. Enggak hitam putih lah. BHM juga tahu lah. Sebagai orang Islam, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sendiri ya. Ketika terlalu kuat nih musuhnya, dia hijrah dulu kan. Lalu kalau kita lihat undang-undang yang berlaku, itu kan pelan-pelan berubah. Makin kapasitasnya makin besar, makin lebih mengatur. Tapi ketika kapasitasnya ya harus survive dulu. Tapi yang penting sudah tahu arahnya kemana, arahnya terus membaik gitu loh. Jangan malah keasikan di sana. Iya, karena kadang-kadang ada yang menganggap gini BHM, kita kalau dapat, alhamdulillah nih dapat 20, artinya kita ngambilnya juga lebih banyak. Takutnya gitu. Iya. Kan kecurigaannya gitu. Jadi ya dapat kucurannya 20 ya
tadinya kita cuma ngambil 10, 20 nih, ambil 40 lah gitu misalnya. Kan ada kecurigaan ketakutan Betul, seperti itu. betul. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan kecurigaan seperti itu wajar. Saya baru aja mengikuti sidang minyak goreng nih. Kan ada pengakuan di pengadilan, ada seorang direktur katanya oleh dirjennya, katanya nih pengakuan di pengadilan, dia dititipin suruh terima aja uang dari seorang pengusaha $10.000 Singapura untuk dibagi-bagi ke anak buahnya yang kerja keras gitu. Kemudian orang yang nerima $10.000 ini yang diteruskan ke anak buahnya cuma 2.000 ya. Sehingga dari $10.000 kan kira-kira 100 juta. Ya, 80 juta udah dikantongin ke orang ini. Yang paling kecil terimanya 500.000. Astaga. Karena yang 2.000 itu pun 5 juta disuruh kembalikan ke cash untuk dana operasional mereka. Jadi artinya ada cashback dari 100 juta ini yang diakui di pengadilan itu, yang betul-betul sampai ke yang bawah-bawah itu 15 juta. Bukannya itu nature of life-nya gitu harusnya. Ini kan juga menunjukkan ya namanya tuh orang yang korup tuh pasti orang yang tidak adil kan. Itu sesuai serakah, dengan pasti orang yang serakah kan. Iya, sesuai dengan nama dan kemanfaatannya gitu ya. Oke, tapi kita kembali ke bagaimana Presiden mengelola institusi ini yang ada aja cobaannya. Pak Listio Sigit kan cobaannya kan ada terus gitu kan. BHM ya beberapa waktu lalu ada optimisme karena sama Detikcom misalnya kita membuat salah satu award namanya Hugeng Award gitu. Ternyata banyak juga polisi-polisi di daerah di banyak tempat itu yang punya integritas, inovatif dan punya dedikasi, dan itu teruji bukan hanya dari rekam jejak tapi juga pengakuan orang-orang sekitar ataupun masyarakatnya. Jadi sebenarnya banyak sekali gitu. Ya, betul. Polisi-polisi jauh-jauh. Ingat nggak dulu ada polisi yang ditembak di Sarinah? Ada fotonya. Nah, kebetulan Tempo mengecek dia, saya juga kebetulan ketemu sama dia. Itu polisi yang hidup sederhana dan berusaha untuk nggak neko-neko gitu. Akhirnya dia punya bisnis kecil-kecilan sama istrinya untuk menghidupi gitu. Kita kan ingin justru polisi-polisi yang seperti ini itu yang justru naik kan. Justru di itu yang BHM bilang living legend atau contoh hidup kan. Contoh hidup. Jadi saya justru kan berbahayanya gini. Kalau kita dengar keluhan, ini keluhan belum tentu benar kan. Saya kebetulan kan kadang-kadang ngajar di polisi apa segala-galanya, jadi bertemu. Dosen P3 bos. Jadi kadang-kadang saya mendengar keluhan yang belum tentu benar sekali lagi. Orang-orang yang merasa berprestasi karena jelas lulus ujian peringkat 3 besar atau apa, lalu ingin lurus malah tersisih. Nah ini menurut saya yang sangat berbahaya. Jadi justru kita ingin orang-orang yang akan menjadi living legend itu kan yang akhirnya naik jadi Kapolri. Jangan justru karena mereka nggak mau ikut malah tersisih. Dan saya menduga ya, kelihatannya ekosistemnya masih begitu. Ya, belum seperti ekosistemnya. Jadi saya ketika dengar Pak Jokowi itu katanya ngomong lebih ke soal jangan pamer. Kan kalau jangan pamer itu memperlihatkannya yang dilarang, bukan bermewahnya ya kan. Itu mudah-mudahan itu bukan keseluruhan ya, dan saya cukup yakin itu bukan keseluruhan. Mungkin itu aja. Pasti hanya itu banyak yang dikeluarin ya. Karena saya yakin sebetulnya Pak Jokowi pasti bilang, ya harusnya yang living legend itulah yang naik gitu ya. Bahwa tugas negara membuat mereka bisa hidup dengan pendapatan yang cukup, tidak menjadi kaya raya tapi bermartabat dan dihormati. Saya yakin lah orang yang seperti itu mungkin ketika pensiun jadi Kapolri nggak kaya raya, tapi begitu setelah pensiun jadi Kapolri pasti banyak lah orang yang pengen merekrut dengan gaji luar biasa gitu, karena susah cari orang kayak gitu. Iya kan banyak juga yang jadi komisaris A, B, C, D, E kan. Jadi nggak usah khawatir lah maksud saya kalau orang-orang polisi yang bereputasi baik tuh nggak akan sengsara. Tapi kayaknya memang selalu ada tempat ya untuk orang-orang baik ya di institusi-institusi yang mungkin kita dengar atau kita sanksikan gitu, merit sistemnya gitu. Kayak dulu kan nggak mungkin gitu kalau misalnya di kepolisian itu memang seburuk yang kita kenal, kan nggak mungkin sosok seperti Hugeng itu bisa ada sampai di top position. Dan agak panjang gitu BHM, meskipun kita tahu gitu gimana BHM. Ya saya kira ya pada zaman dulu tuh, pada zaman Pak Hugeng
itu ada satu pengalaman bersama yang membuat orang saling menghormati. Misalnya mereka dulu sama-sama pejuang melawan Belanda yang bertaruh jiwa. Sehingga nggak ada yang bisa mengklaim karena aku senior, kamu harus nurut gitu. Kira-kira bahasanya kita kan sama-sama pejuang gitu. Udah terbukti lah gitu ya, tidak ikut Belanda. Nah sekarang kan nggak ada yang seperti itu. Zaman yang menguji seperti itu nggak ada lagi. Nah tapi sebetulnya menurut saya tuh yang sekarang tuh susah. Jadi katakanlah kita punya anak muda yang lurus, yang baik, masuk sekarang bukan rahasia umum. Kalau Anda tanya semua orang, lepas dari benar atau tidaknya, untuk masuk polisi itu harus bayar. Nah, gimana kalau udah harus masuk polisi, harus bayar kecuali punya koneksi? Nah, itu kan sudah menyaring yang tidak baik. Orang yang baik kan nggak mau dong masuk ke satu institusi harus bayar. Nanti dia harus kembalikan. Ya. Jadi menurut saya kalau saya tadinya berharap pertemuan dengan presiden itu, yang pertama, ayo kita bersihkan dari hulu. Pertama, pastikan yang diterima menjadi polisi di semua tingkatan. Pertama, tidak bayar. Kedua, by merit. Ya. Dan ketiga, orang-orang yang berintegritas. Ibaratnya kalau ada bukti dia waktu ujian SMA-nya nyontek, out gitu loh. Ya kan? Jadi benar-benar orang yang terpilih loh. Dan mungkin karena yang mau masuk polisi itu banyak banget dibandingin yang tempat yang tersedia. Jadi polisi itu punya luxury ya, kemewahan untuk memilih dari segitu banyak. Nah, tolonglah pakai pilihan ini bukan untuk diuangkan, tapi nah kedua, kita pastikanlah kalau saya yakin lah Bung Budi ini untuk diri sendiri nggak mau deh korupsi, hidup sengsara pun nggak apa-apa. Tapi ketika Bung Budi punya 10 anak buah yang harus hidup, gajinya di bawah kehidupan. Dari mana? Kecuali Bung Budi anak orang super kaya punya warisan subsidi kaya, terus, disubsidi terus. Apa kebanyakan orang nggak mungkin mensubsidi anak buahnya kan dengan dana pribadi. Kita jangan menaruh polisi, para komandan polisi dalam posisi dia harus mensubsidi penghasilan anak buahnya kalau dia mau anak buahnya hidup bermartabat. Tapi kata BHM lebih baik pakai sistem top down itu, ada satu unit khusus di atas yang itu memang kan, untuk itu kan untuk membatasi crowdfunding ya. Kalau kayak gitu kan sebenarnya kira-kira gini, si komandan ngambil alih dosanya supaya anak buah nggak ada yang dosa, nggak tahu ya kan. Tapi pasti ada sebagian kecil anak buahnya. Itu kan secara volume mengurangi. Tapi salahnya negara kalau itu sampai solusi yang begitu. juga salah juga sebenarnya kan. Dan saya yakin negara tuh mampu menggaji secara layak, mampu, lebih dari mampu, ya, dengan mengefisiensikan yang lain. Saya yakin kalau Indonesia ini bisa kepastian hukumnya besar, karena katakanlah polisinya levelnya dipercaya seperti polisi Chili aja, nggak usah polisi Jepang atau gimana itu polisi Chili gimana? Polisi Chili itu adalah polisi yang paling dihormati rakyatnya di Amerika Latin. Ya, Amerika Latin itu secara umum polisinya korup, narkoba berdomain. Tapi Chili itu untuk alasan yang masih misterius, sampai sekarang orang sangat hormat pada polisinya. Bahkan diktator seperti Pinochet ketika berkuasa, dia tidak menggunakan polisi untuk menindas. Dia gunakan dinas intelijen dan tentaranya dan polisi rakyat. Tapi polisi yang aslinya dibiarkan sebagai penjaga ketertiban kemasyarakatan yang dihormati. Nah kita tuh perlu, karena seperti saya bilang tadi, kalau di Eropa dibilangnya the thin blue line ya, garis tipis biru. Kalau di kita kan garis tipis coklat yang membatasi antara masyarakat beradab dan barbar. Dan kita harus jaga yang berhadapan dengan sisi barbar ini, jangan sampai ketularan jadi barbar. Jangan sampai garis pantainya ini terkurangi dengan abrasi air laut ini kan. Pagar makan tanaman, jangan sampai begitu ya. Pagar tuh jaga tanaman. Nah, ini tapi ini perlu refleksi juga BHM kemarin. Apa sih yang BHM baca dari langkah presiden mengumpulkan, kan ini kan apa nih presiden mengumpulkan para pejabat utama Polri, Kapolres sampai level Kapolres, nggak boleh bawa topi, nggak boleh bawa tongkat, nggak boleh bawa handphone. Alasannya sih karena untuk mempercepat proses administrasi masuk istana. Tapi ya itu kan kita bisa percaya bisa enggak gitu. Kalau kita, apa yang BHM melihat coba dihadirkan dan ditunjukkan oleh Presiden Jokowi pada kalau menurut saya itu. Pertama saya berpendapat Presiden Jokowi ini master dalam brandingnya. Dalam memberikan pesan simbolis gitu ya. Saya kira pesannya jelas. Kalau bahasa Inggrisnya tuh drastic situation need drastic reaction.
Ini untuk menunjukkan ini kejadian sudah krisis. Karena itu tidak bisa ditangani hanya secara normal. Ini kan di luar kenormalan kan. Ya. Presiden mengambil semua komandan polisi dari jajaran Polda sampai ke jajaran paling bawah dan semua Mabes Polri dipanggil. Itu kan menunjukkan ini situasi udah krisis. Saya harus mengambil aksi yang juga yang drastis gitu. Dan dipanggil, dan saya kira kalau pesan pertama yang sampai keluar itu aja dilaksanakan, polisi tidak memamerkan kemewahan, saya kira branding polisi akan jauh membaik. Itu aja ya. Itu aja udah kira-kira presiden tuh ngajarin gini loh, kalau nge-brand supaya polisi baik ya, lu jangan hidup mewah lah, keterlaluannya. Karena hidup mewah itu udah deh langsung reaksi brandingnya jelek. Karena semua orang tahu gajinya polisi berapa, kita bisa Google kok. Ya kan? Jadi itu ilmu branding banget menurut saya. Dan presiden mencoba menularkan itu ya. Walaupun sebagai orang ada yang sense dong, ada sense krisis dong. Ini dulu nih, ini satu lah. Ekonomi juga lagi sulit. Ibaratnya tuh langkah pertama tuh harus kita jalan lah gitu. Ini kan kalau dalam public policy disebut low hanging fruit, buah yang paling gampang lah dipetik ya. Ini lah pertama dulu, nggak ada hidup mewah gitu, ya kan? Jangan ditunjukkan at least. Jangan ditunjukkan. Presiden harus follow up. Ada tuh Kapolda punya Rolls Royce apa ya langsung copot lah gitu kan. Karena itu kan artinya melawan presiden ya kan, udah dibilangin masih ngelawan gitu. Dan presiden sendiri memberikan contoh yang agak ketat kan soal itu BHM. Dan Kapolri harus menerjemahkan ini dalam peraturan Kapolri. Yang disebut berlebihan mewah itu apa? A, B, C. Misalnya kalau mobil maksimum gini, level Kapolda maksimum ini. Harus itu harus diterjemahkan, jangan cuman selesai ngomong selesai, jangan. Semua punya interpretasinya masing-masing atas hidup mewah ini dan kan. Ini bukan sesuatu yang baru. Dulu Pak Harto pernah kasih perintah gitu. Gimana tuh? Termasuk misalnya tidak boleh pejabat mengundang perkawinan lebih dari 300 kalau nggak salah. Itu pernah ada. Itu ya jadi sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya sebetulnya. Tapi bahwa semua pimpinan sadar itu kalau ada pejabat-pejabat hidup jauh di atas persepsi masyarakat atas kemampuan pendapatannya, itu pasti akan jadi masalah. Menurut BHM sendiri, apakah dengan yang salah satu yang paling diadres kan, yang paling diingat publik kan soal hidup mewah ini? Ya. Apakah ini juga berarti kok presiden kok itu yang at least yang dibuka ke publik ya BHM ya. Kok kenapa itu yang menjadi bold gitu BHM? Ya. Kenapa nggak masuk yang lebih substance kan, misalnya ada kasus polisi jual narkoba, soal police brutality kalau kita mau anggap di peristiwa Kanjuruhan gitu dan banyak kasus-kasus lain. Verdi Sambo gitu. Apa? Saya kira gini, Pak polisi kan Presiden Jokowi itu selalu bicara revolusi mental ya. Dan dia tahu orang Indonesia itu ikut atasan. Jadi kalau dia lihat atasan hidup mewah, apalagi ada dugaan bahwa setoran tuh dari bawah ke atas, pasti yang bawahnya juga ikut. Ya. Nah, dan itu pasti reaksi publiknya negatif. Jadi presiden lihat, oke, sekarang publik harus ada low hanging fruit lah, buah yang gampang dipetik. Dia lihat setelah ini polisi tidak kelihatan, paling nggak tidak kelihatan mewah dulu ya. Itu akan langsung ada dampaknya. Presiden serius. Tapi ini bumerang loh. Kalau ternyata setelah pidato ini Kapolri tidak meneruskan dengan satu peraturan yang lebih jelas, tidak melakukan penindakan terhadap yang melanggar, ini malah bumerang. Nanti presiden bisa presiden ya tidak efektif dan sebagainya. Jadi ini presiden harus memastikan. Karena ini sekarang menurut saya sudah jadi perhatian seluruh masyarakat. Tadi pagi saya lihat di Jalan Ampera itu udah macet total karena masyarakat tertarik melihat pengadilan Sambo. Pertama ya pengadilan perdana. Dan ini surprising lah, kita masuk ke persidangan Sambo nih, FS ini salah satu, kalau presiden nggak mau sebut Verdi Sambo, FS katanya. Ini FS ini menarik karena ini kan jadi momentum juga kan. Kalau tadi BHM katakan bergaya hidup mewah itu harus ditekan, itu jadi low hanging fruit yang paling mudah dan paling applicable. Nah, FS tuh dianggap juga persidangan FS yang transparan, akuntabel, imparsial. Itu juga penting untuk ditegakkan gitu. Kita udah lihat persidangan pertama tadi BHM sesuai yang banyak beredar juga.
ya agak sadis juga kita lihat, wah ternyata sadis juga, dan jaksa penuntut umum juga membacakan kronologi ceritanya juga membuat kita membayangkan, wah memang sadis ya pembunuhan itu ya. Ya BHM melihatnya gimana? Persidangan Freddy Sambo nih momentum apa dan apa yang ditunjukkan di persidangan pertama? Itu tadi yang saya bilang. Ini menunjukkan polisi yang menjadi batas antara daerah barbar dan daerah beradab. Ini ada polisi yang jadi barbar kan, kira-kira gitu. Wah, ini kok polisi yang lewat ini nih, kena abrasi air laut, expose ya, menjadi barbar, ya harus ditindak, gitu. Ya, menjaga jangan sampai tembus ke sini kan, jangan sampai barbarisme itu malah menjadi menular di daerah, gitu. Jadi ini emang inilah tugas yang namanya polisi itu batas antara barbar dan peradaban. Dan saya kira ini akan menjadi contoh yang baik kepada polisi-polisi muda. Tuh lihat, kalau kamu terekspos menjadi barbar, ya kamu akan masuk ke wilayah kehidupan para barbar di Bui kan? Ya kan? Itu kan kehidupan kelompok yang dinilai barbar di dalam penjara. Gitu. Ya. Jadi kamu jangan sampai tertular oleh karena polisi itu bersinggungan terus dengan kaum barbar ini. Godaan dari kaum barbar ini besar ya. Ya, sementara ini kaum berperadaban ini udah nggak ngasih apa-apa, kritis terus sama polisi ya kan? SJW ini kan apa segala macam ya. Jadi ini memang, karena itu saya bilang dari awal, memilih polisi itu memang mesti manusia yang di atas, lebih dari sekedar average ya. Mesti orang yang agak mempunyai keluar biasaan sehingga tahan menghadapi bersinggungan dengan kelompok barbar tapi tidak ikut larut di dalam kebarbaran barbar itu ya. Oke. Melihat sidang pertama FS tadi yang cukup terbuka dan agak surprise disiarkan live. Dan artinya kan isi BAP dan isi kronologi yang kita kira-kira itu seberapa sadis, seberapa ini direncanakan atau enggak, itu kan terekspos kan. Apa yang BHM lihat? Ya saya kira itu satu kemajuan ya, dan kita harus beri angkat jempol pada presiden bisa ketika ini terjadi langsung mengambil tindakan melalui hukum ya, Menko Polhukam. Kita beruntunglah punya Pak Mahfud sebagai ketua Kompolnas ya, karena itu punya kewenangan membenahi Polri secara hukum, dan dia ahli hukum. Jadi dia tahu bahwa ini bisa diproses secara hukum untuk menunjukkan hukum itu bukan pedang yang tumpul ke bawah, ke atas, tajam ke bawah. Ini tajam kemana-mana gitu ya kan. Dan ini momentum itu harus didorong terus gitu loh. Supaya yaitu tadi kita mengubah ekosistem di polisian. Sebenarnya yang problem ini kan ekosistem di polisian. Bahwa orang-orang yang tergoda barbar akan selamanya tinggal di daerah barbar, yaitu di Bui. Nah, polisi itu menjaga supaya yang barbar itu selalu terpisah dari yang berperadaban. Ya. Dan karena itu kita perlu polisi-polisi yang luar biasa yang dari awalnya sudah dipilih orang hulunya, kalau BHM tadi katakan. Kalau di dunia Kang Au itu yang tulang-tulangnya itu memang sudah cocok ya untuk bertarung dengan kelompok jahat gitu. Tapi jangan sampai karena anak pejabat atau anak apa yang nggak merit, nggak masuk merit sistem malah lolos. Ya, saya kira itu nggak bisa ya. Bahkan ya dengan segala kritik kita pada SBY kan kita juga salut ketika besannya oleh KPK dianggap korup, dia tidak intervensi. Ya udah, kalau kau berbuat barbar ya berhunilah dengan kaum barbar yang lain, paling nggak untuk sementara waktu sesuai kejahatannya. Oke, kita akan lihat bagaimana apakah kepolisian bisa memakai ini jadi momentum untuk perbaikan, karena udah ada semua, ada yang ketangkap jual narkoba, barang bukti, ada yang presiden juga sudah kasih address, at least tidak bermewah-mewah. Dan persidangan FS yang mungkin ke depan kalau memang masih dibiarkan terbuka, transparan dan imparsial ini jadi momentum yang baik. Dan harus kita kawal banding dan kasasinya, jangan sampai kasus Pinangki. Kadang-kadang suka lewat tuh BHM ya. Itu kita harus kawal. Kita janji dari sekarang ya kita kawal ya. Ini pengadilan negeri kan Jakarta Selatan ini. Belum ada pengadilan tinggi Jakarta, belum ada Mahkamah Agung. Kita kawal semua bersama Total Politik dan Ngaso. Betul. Adios, sampai jumpa.
Aso Ngariung Sore.